Hai guys, kita dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang teori Gestalt dalam sejarah aliran dan perspektif psikologi. Gestalt dalam bahasa Jerman berarti bentuk, yang artinya adalah sebuah satu kesatuan utuh. Gestalt adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui perorganisasian komponen, hubungan, dan pola yang menjadi kesatuan. Pokok pandangan Gestalt ini adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai satu keseluruhan yang terorganisasikan dan keseluruhan lebih lainnya berarti adalah bagian-bagian. Psikologi Gestalt muncul sebagai tanggapan terhadap dua teori yang dominan pada awal abad ke-20. Strukturalisme yang menekankan analisis elemen-elemen dasar pengalaman melalui introspeksi, dan behaviorisme yang menekankan studi perilaku yang dapat diamati tanpa memperhitungkan proses mental internal. Psikologi Gestalt berkembang di Jerman sekitar tahun 1920-an. Teori asosiasi atau teori tingkah laku atau biasa disebut behaviorisme adalah dasar dari psikologi Gestalt yang menawarkan cara baru untuk belajar. Teori Gestalt yang dibangun dari data dari eksperimen ahli teori asosiasi sebelumnya belum dapat dijelaskan. Psikologi Gestalt awalnya hanya mempelajari hal-hal yang dapat dilihat, tetapi akhirnya beralih ke hal-hal yang lebih umum seperti pemecahan masalah dan belajar. Psikologi Gestalt yang awalnya berasal dari Jerman ini kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara lainnya, terutama setelah banyak psikolog Gestalt bermigrasi ke Amerika, kemudian politik Eropa pada tahun 1930-an. Berbagai bidang seperti psikologi kognitif, pendidikan, dan desain diperlukan oleh konsep Gestalt. Prinsip Gestalt digunakan dalam desain untuk membuat antarmuka yang intuisif dan estetis. Teori Gestalt ini dibangun oleh yang pertama, Max Wertheimer. Max ini merupakan pendiri pertama teori Gestalt, kemudian dikembangkan oleh Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka. Menurut mereka, ada 7 prinsip dalam teori Gestalt. Yang pertama, ada proximity. Hal-hal yang berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, pada kotak-kotak ini, A dengan B, C dengan D merupakan satu kesatuan, dan E adalah bagian lainnya. Similarity. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Kita biasanya langsung mempersepsikan bahwa segitiga itu merupakan komponen berbeda dari satu kelompok. Closure. Hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. Biasanya, bahwa orang cenderung akan menutup kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Continuity. Hal-hal yang cenderung membentuk sebuah kesinambungan, maka akan dipersepsikan menjadi sebuah satu kesatuan. Orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek yang ada. Order dan simetri. Ketika melihat dua objek yang tidak berhubungan bersatu, kita cenderung mempersepsikan objek tersebut sebagai satu kelompok yang terintegrasi.
objek yang simetris memberikan perasaan berimbang dan harmonis pada mata, dibandingkan dengan yang tidak, akan memberikan rasa gangguan atau ketidakseimbangan. Common fit. Hal-hal di mana elemen bergerak ke arah yang sama akan dipersepsikan sebagai satu kelompok. Mata manusia cenderung melihat unsur-unsur yang bergerak bersama sebagai suatu kelompok. Figure and ground. Antara figur dan latar belakang saling berhubungan dan persepsi dapat berganti-ganti sesuai perhatian kita. Mata akan memisahkan seluruh objek dan memahami apa yang sedang dilihat, terutama pada saat objek dan latar belakang ditampilkan secara bersamaan. Psikologi Gestalt dapat diaplikasikan dalam 3 bidang berikut. Yang pertama, desain grafis dan seni. Prinsip-prinsip Gestalt banyak digunakan dalam merancang tampilan visual agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, dalam pendidikan, membantu mahasiswa memahami konsep sebagai keseluruhan yang bermakna, bukan sekedar hafalan bagian-bagian. Yang ketiga, dalam psikoterapi, terutama dalam Gestalt terapi, yang dikembangkan oleh Fritz Perls. Terapi ini fokus pada kesadaran diri dan pengalaman saat ini, atau here and now. Jadi, psikologi Gestalt memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana manusia memproses informasi secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan bahwa pengalaman manusia tidak bisa dijelaskan hanya dengan menganalisis bagian-bagiannya secara terpisah, tetapi harus dipahami dalam konteks keseluruhan yang saling berhubungan. Sekian dari kami, terima kasih.